TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Niwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah diksi yang menyebutkan bahwa PBNU itu telah dikuasai oleh Baklawi. Saya rasa ini benar juga. Kenapa? Karena program-program yang ada di dalam tubuh PBNU hari ini itu kebanyakan itu mengarahkan warga Nahdlatul Ulama untuk tetap menjadi mukhibin, untuk tetap hormat, mengikuti, mengakui bahwa Habib-Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian upaya-upaya membuat doktrin, menyampaikan doktrin kepada pengurus-pengurus NU di segala tingkatan. Salah satunya adalah ketika seseorang ingin menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di tingkatan manapun, dari mulai ranting sampai pusat, itu ada sebuah persyaratan sertifikat bernama PKPNU, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama, disebut PKPNU. Namun demikian, dengan adanya PKPNU ini, boleh kita bilang bahwa PKPNU telah digunakan oleh oknum-oknum sekelompok orang yang berusaha untuk mendoktrin warga NU agar tetap mencintai Habib, bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad meskipun palsu. Nah, pakai mukedam dibawa-bawa terus di dalam acara PKPNU. Dimanapun, kalau saya pikir khususnya di Kabupaten Tegal sendiri, kalau kita perhatikan, acara PKPNU itu adalah acara doktrin untuk menggiring opini warga Nahdlatul Ulama bahwa mereka harus tetap takdim kepada para Habib. Mereka mengatakan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah upaya-upaya untuk menghancurkan NU. Padahal justru dengan doktrin inilah yang berusaha untuk menghancurkan NU itu sendiri, untuk mengobok-obok NU. Kelompok ini mengatakan bahwa PWLS itu Wahabi. Wahabi. Jadi kalau saya boleh menegaskan bahwa NU hari ini telah dimanfaatkan oleh kelompok klan Baklawi untuk menghancurkan NU sendiri. Karena sudah kita sama pahami bahwa NU itu sebuah organisasi besar sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini ada. Sejak 1926 sudah didirikan, dan NU sampai hari ini memiliki slogan religius kebangsaan, menjaga bangsa. Tetapi berulang kali Nahdlatul Ulama itu diserang dari berbagai macam sisi, tetapi tetap eksis, dan warga Nahdlatul Ulama tetap menjadi warga yang cinta akan NKRI. Ketika orang-orang itu belum juga berhasil, maka ada semacam yang namanya politik divide et impera. Politik divide et impera ini adalah politik hasil penelitian Dr. Snokhor Gronya. Ketika Belanda tidak mampu mengalahkan tentara atau pasukan-pasukan pribumi Cut Nyak Dien dan Tengku Umar di Aceh, Dr. Snokhor Gronya kemudian mempelajari Islam atas perintah dari pemerintah Hindia Belanda untuk mencari kelemahannya, sehingga dengan dia belajar Islam sampai hafal Al-Quran dan kemudian datang ke Aceh mengganti namanya dengan Habib Abdul Ghaffar. Dia mengetahui
bahwa orang Islam Nusantara ini tidak bisa diserang dari depan, tapi diserang dari dalam, diobok-obok dari dalam, dipecah belah dengan politik yang namanya politik divide et impera, politik belah bambu. Nah, hari ini politik itu masih terus digaungkan, dilaksanakan oleh mereka-mereka yang menemukan teknik itu. Mereka para habib-habib itu yang menjadi instruktur PKPNU itu kebanyakan ya orang-orang itu. Di Kabupaten Tegal sendiri, PKPNU, silakan Anda bisa meneliti orang-orang yang sudah mengikuti PKPNU. Mereka kemudian langsung mengatakan bahwa PW Laskar Sabilillah itu adalah Wahabi. Dan mereka langsung kita lawan, begitu. Sudah langsung terdoktrin. Karena apa? Karena sudah berhasil dipecah belah. Dikatakan bahwa PWLS itu adalah organisasi Wahabi yang akan menghancurkan NU. Loh, siapa yang akan menghancurkan NU? Justru awal PWLS itu didirikan untuk memperkuat Nahdlatul Ulama, karena PBNU-nya sudah dipegang oleh kelompok yang akan menguasai NKRI ini. Jadi untuk warga NU semuanya saja yang merasa memiliki hirah kepedulian terhadap bangsa ini, terhadap Nahdlatul Ulama, jangan dulu nyanyi ya lalwaton kalau Anda masih membiarkan upaya-upaya pembelokan sejarah. Kalau Anda masih membiarkan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu dibilang bodoh, dibilang tidak ada andil terhadap Nahdlatul Ulama. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu nol besar? Sejarahnya adalah sejarah Hopingo. Siapa? Kan kelompok mereka yang mengatakan bahwa PWLS itu Wahabi. Coba dipikir seperti itu. Kalau kemudian bahwa PWLS itu di belakangnya adalah Wahabi dan akan menghancurkan Nahdlatul Ulama, kiai-kiai yang sekarang ada di barisan PWLS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, itu adalah pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Ketua umumnya hari ini Kiai Haji Dr. Muhammad Abbas Biliyahsi, MA, atau yang kita kenal dengan Gus Abbas. Beliau adalah cucu Mbah Abbas. Siapa Mbah Abbas? Beliau adalah orang yang dipercaya oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Rois Akbar PBNU yang pertama yang menggagas berdirinya Nahdlatul Ulama pada saat sebelum perang 10 November 1945. Beliau mengatakan jangan dulu perang dimulai sebelum Abbas datang ke Surabaya. Yang dari Cirebon, itu mbahnya Gus Abbas hari ini. Kemudian setelah Mbah Abdullah Abbas itu datang ke Surabaya, barulah resolusi jihad itu dilaksanakan pada 10 November 1945. Dan kemudian hari ini di tanggal 17 Agustus 2025, Mbah Abbas oleh pemerintah Presiden Prabowo ditetapkan melalui keputusan pemerintah bahwa beliau adalah seorang pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Dan hari ini cucunya Gus Abbas itu menjadi Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bagaimana mungkin dikatakan seorang cucu pahlawan nasional akan menghancurkan Nahdlatul Ulama dan menghancurkan bangsa, berafiliasi dengan Wahabi? Korelasinya di mana, bro? Ya, dan pengasuh-pengasuh pondok pesantren lainnya, semua kiai yang menjadi pimpinan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di pusat itu semuanya adalah pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Bahkan yang menulis tesis batalnya nasab Habib sebagai Duriyah Nabi, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum di Banten, dan hari ini beliau juga menjadi salah seorang rois di Jatman Nahdlatul Ulama, bukan Jatma Aswaja, Jatman NU, menjadi salah satu pengurus Provinsi Banten. Jadi kepada teman-teman
NU, teman-teman Ansor, teman-teman Fatayat Muslimat yang hari ini sudah pernah mengikuti PKPNU, jangan langsung menerima mentah-mentah ketika mentor Anda mengatakan bahwa PWLS itu adalah Wahabi akan menghancurkan NU. Sangat keliru kalau Anda langsung menerima doktrin semacam itu. Jadi kalau menurut saya hari ini PBNU, PKPNU telah dijadikan sebagai ajang doktrinasi terhadap warga NU, terhadap pengurus NU, untuk mendiskreditkan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. PKPNU hari ini hanya dijadikan sebagai ajang oleh kelompok orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah padahal palsu, untuk menghegemoni klan mereka, bahwa mereka lah yang paling suci, yang paling benar, dan paling bisa untuk menjalankan roda perjalanan Nahdlatul Ulama. Sedulur di Pelwa, khususnya warga Nahdlatul Ulama, berhati-hatilah Anda ketika Anda mengikuti kegiatan PKPNU. Jangan langsung menerima apa yang didoktrinkan mereka, bahwa Habib-Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad, apalagi hadorohnya terus-terusan pakai mukedam. Siapa pakai mukedam? Mana sejarah aslinya? Mana realitanya? Mana faktanya? Mana karyanya? Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.